yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan malam hari ini itu adalah tentang masalah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Dalam buku kami itu adalah pada halaman 66. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Yang penting untuk saya tegaskan terlebih dahulu adalah tentang filosofi dan fungsi dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ini sangat penting ya. Seorang guru harus punya konsep itu. Pertanyaan mendasarnya adalah, untuk apa fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini diajarkan kepada murid-murid kita? Apakah kalau seandainya murid-murid kita tidak faham atau belum menguasai ilmu tentang konsep lazim dan muta'addi, ini akan bermasalah? Ini yang penting untuk dipahami oleh seorang guru. Konsep lazim dan muta'addi ini sangat penting dikuasai oleh murid-murid kita dan merupakan materi prasyarat untuk masuk pada pembahasan tentang konsep maf'ul bih. Konsep maf'ul bih belum siap untuk diajarkan. Tidak mungkin peserta didik kita itu menguasai tentang tentang lazim dan tentang maf'ul bih kalau seandainya kemudian tentang lazim dan muta'addi ini belum dikuasai. Jadi penting untuk kemudian disadari atau dipahami oleh para guru, para ustadz, bahwa konsep lazim dan konsep muta'addi ini menjadi dasar, menjadi materi prasyarat untuk masuk pada kajian atau pembahasan inti tentang maf'ul bih. Lagi-lagi harus saya tegaskan, murid-murid kita belum siap untuk belajar tentang maf'ul bih ketika pemahaman tentang lazim dan muta'addi itu belum dikuasai dengan baik. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan tentang filosofi dan itu dan fungsi itu. Jadi konsep lazim dan muta'addi ini, pembagian fi'il itu menjadi lazim dan muta'addi itu sangat penting untuk mendasari pemahaman anak didik kita, pemahaman peserta didik kita tentang konsep maf'ul bih. Maf'ul bih belum siap kita ajarkan kepada peserta didik kita kalau seandainya peserta didik kita belum menguasai tentang lazim dan muta'addi. Itu semacam itu. Jadi, fi'il itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai fi'il lazim, ada yang disebut sebagai fi'il muta'addi. Itu semacam itu. Ya. Kapan sebuah kalimah isi fi'il itu disebut sebagai lazim, kapan kalimah fi'il itu disebut sebagai muta'addi? Secara definisi, lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Tidak butuh objek. Ya, tidak membutuhkan maf'ul bih. Sehingga susunan fi'il, jumlah fi'liyah, kalau seandainya fi'ilnya itu lazim, itu sudah dianggap sempurna dengan hanya fi'il plus fa'il. Ini sudah tam, sudah sempurna. Dengan hanya fi'il dan fa'il saja. Begitu. Ketika fi'ilnya itu muta'addi, maka fi'il ini butuh maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Karena demikian, jumlah fi'liyah itu akan tersusun dari fi'il dulu, kemudian ada fa'il, ada maf'ul bih. Begitu. Kalau seandainya tidak diberi maf'ul bih, maka kalimat belum sempurna.
Ya, saya ulangi lagi. Jadi fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Apa fi'il lazim itu? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Jumlah fi'liyah dianggap sudah sempurna dengan hanya tersusun dari fi'il dan fa'il saja. Ketika jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, dan ternyata fi'ilnya itu termasuk dalam kategori lazim, ya, maka itu sudah dianggap sebagai tam. Tapi kalau seandainya fi'ilnya itu adalah muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, tidak sempurna kalau seandainya hanya sekedar fi'il dan fa'il saja jumlah fi'liyah itu. Ketika fi'ilnya itu adalah muta'addi, maka baru dianggap sempurna dengan cara memberi maf'ul bih. Ya, itu semacam itu. Ya. Saya contohkan misalnya. Nih. Seperti lafaz fariha Muhammadun. Itu. Fariha Muhammadun. Kebetulan fariha ini adalah fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Sehingga lafaz fariha hanya butuh pada fa'il saja. Begitu. Sebuah kalimat itu sudah dianggap sempurna. Sebuah jumlah fi'liyah itu sudah dianggap sempurna ketika fi'ilnya itu adalah fi'il lazim, ketika misalnya sudah diberi fa'il. Tidak butuh yang namanya maf'ul bih. Itu semacam itu. Akan tetapi kalau seandainya kemudian yang namanya fi'ilnya itu termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, maka jumlah fi'liyah belum dianggap sempurna hanya dengan diberi fa'il saja. Misalnya akrama, disorot ke sini, ya, Muhammadun, misalnya ustadzan, misalnya. Begitu. Akrama telah memuliakan. Siapa? Muhammadun, ini jadi fa'il. Siapa? Muhammadun, Muhammad. Ustadzan, seorang guru. Ya, begitu. Ini jadi maf'ul bih. Ya. Kalau seandainya fi'ilnya itu termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, ini termasuk dalam kategori muta'addi, maka jumlah fi'liyah ini dianggap belum sempurna dengan hanya diberi fa'il saja. Setelah diberi fa'il, masih harus ada kelanjutannya yang berupa maf'ul bih. Kenapa kok kemudian harus diberi maf'ul bih? Karena kategori fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Ya, jadi penting untuk kemudian difahami, kalau seandainya fi'ilnya itu lazim, maka jumlah fi'liyah sudah dianggap sempurna dengan hanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Tapi ketika fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi, maka jumlah fi'liyah belum dianggap sempurna dengan hanya diberi fi'il dan fa'il saja, akan tetapi masih harus ada kelanjutannya yang berupa maf'ulun bihi. Itu semacam itu, ya. Lalu yang menjadi penting itu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Itu begitu. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah kalimat fi'il itu adalah lazim atau fi'il muta'addi? Itu yang paling penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini. Ya. Kita tahu bahwa sebuah kalimat itu adalah termasuk dalam lazim, dalam kategori lazim bukan muta'addi, atau sebaliknya ini termasuk dalam kategori muta'addi bukan lazim. Dari sisi apa? Kita tahu yang paling akurat itu adalah arti. Ya, yang paling akurat itu adalah arti. Memang ada wazan itu juga menentukan. Wazan, kalau seandainya diikutkan pada wazan af'ala, ada unsur litta'diyah, untuk memuta'addikan. Kalau seandainya ikut pada wazan fa'ala, misalnya fa'ala, itu ada unsur litta'diyah, untuk memuta'addikan. Akan tetapi yang paling selamat itu adalah pakai arti. Ya. Akhirnya bagaimana? Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian tidak ngerti artinya, maka tidak bisa orang tersebut kemudian menentukan, ya, apakah kemudian fi'il yang sedang dihadapi itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Ya. Tapi ketika sudah ngerti artinya, maka memungkinkan pada akhirnya yang bersangkutan atau orang tersebut menetapkan atau menegaskan, oh ini fi'il lazim bukan muta'addi, oh ini fi'il muta'addi bukan lazim. Dari sisi arti ini.
Setelah kita tahu artinya diapakan Ustadz? Untuk bisa mengetahui apakah kemudian yang namanya fi'il itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Sebuah kalimat fi'il, apakah kemudian lazim atau muta'addi? Setelah kita tahu artinya, itu caranya adalah ketika sebuah kalimat fi'il itu artinya bisa dipasifkan. Saya ulangi, dipasifkan. Memungkinkan untuk dipasifkan, diartikan di. Itu kok mungkin, ya, maka dipastikan bahwa fi'il itu termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Tapi ketika tidak memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, maka fi'il itu adalah lazim. Saya ulangi lagi. Jadi, yang paling selamat memang dari sisi wazan memungkinkan. Ketika mengikuti wazan af'ala itu li ta'diyah. Ketika mengikuti wazan fa'ala itu adalah ta'diyah. Af'ala li ta'diyah ada yang seperti itu. Akan tetapi yang paling selamat, yang paling sederhana juga adalah kita menggunakan pendekatan arti. Karena demikian, kalau seandainya seseorang tidak ngerti arti dari kalimat fi'il itu, maka orang tersebut tidak memungkinkan untuk bisa melakukan identifikasi apakah kemudian yang namanya fi'il yang sedang dihadapi itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Tapi ketika sudah tahu artinya, maka memungkinkan yang bersangkutan untuk memahami dengan pasti, untuk bisa menentukan dengan pasti ini adalah lazim bukan muta'addi, atau sebaliknya ini adalah muta'addi bukan lazim. Ya apa caranya? Artinya apakah memungkinkan dipasifkan? Ketika diterjemahkan di, itu cocok apa enggak? Pantas apa tidak? Misalnya, fariha. Artinya adalah bahagia. Diperhatikan, bukan membahagiakan loh ini. Bahagia. Lalu kemudian diproses, apakah bahagia ini, kalau seandainya dipasifkan, mungkin apa enggak? Dibahagia. Kata-kata dibahagia itu tidak ada. Yang ada adalah dibahagiakan. Kalau dibahagiakan itu berasal dari fi'il membahagiakan, dari arti membahagiakan. Itu beda. Kalau seandainya fariha bukan afroha, afroha, kalau afroha itu artinya membahagiakan. Perhatikan, membahagiakan. Kalau fariha mujarrad, ini mujarrad, ini artinya bahagia. Afroha mazid, ya, biharfin dengan menggunakan hamzah satu huruf, itu adalah mazid, itu artinya membahagiakan. Ya kan? Dari sini bisa kita pastikan bahwa ketika fariha itu dengan bentuk mujarrad diikutkan pada wazan fa'ila itu, yang itu artinya bahagia, maka dipastikan dari arti ini bisa kita simpulkan, bisa kita putuskan bahwa ini adalah lazim. Kenapa kok disebut sebagai fi'il lazim? Karena secara arti dia tidak memungkinkan untuk dipasifkan. Dia tidak memungkinkan untuk diberi tambah dibahagia, itu tidak ada. Ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengetahui apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori lazim sehingga dia tidak membutuhkan maf'ul bih, atau termasuk dalam kategori fi'il muta'addi sehingga dia wajib ditambah atau diberi maf'ul bih, kapan itu yang untuk bisa mengetahui itu yang paling akurat adalah dari sisi arti. Oleh sebab itu perlu ditegaskan, ketika seseorang tidak ngerti arti dari kalimat fi'il tersebut, maka seseorang itu pasti tidak mungkin mampu untuk membedakan atau untuk menentukan apakah kemudian fi'il yang sedang dihadapi termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Itu semacam itu. Ketika sudah tahu artinya, itu sudah memungkinkan pada akhirnya untuk menentukan apakah fi'il yang sedang dihadapi termasuk dalam kategori fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara dipasifkan. Mungkin atau tidak. Kalau seandainya mungkin, maka itu adalah muta'addi. Kalau tidak mungkin, itu namanya lazim. Gambaran sederhananya bagaimana? Fariha artinya bahagia. Afroha artinya membahagiakan. Kalau fariha ini diproses dipasifkan, itu tidak bisa. Karena tidak kita dengar kata-kata dibahagia. Karena demikian, maka fariha itu adalah lazim. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk kemudian dipasifkan. Afroha artinya membahagiakan. Ketika membahagiakan itu dirubah menjadi dibahagiakan, itu memungkinkan. Dibahagiakan itu memungkinkan. Diawali di itu memungkinkan. Karena demikian afroha masuk dalam kategori fi'il muta'addi. Sedangkan fariha masuk dalam kategori lazim.
Karena demikian ketika misalnya kita contohkan, ini dianggap sudah sempurna. Fariha Muhammadun. Ini tam sudah. Ini tam, ini sempurna. Kenapa kok dianggap sempurna? Karena fiilnya ini lazim. Fiil lazim hanya butuh pada fa'il. Dia tidak butuh yang namanya maf'ul bih. Sehingga fiil fariha Muhammadun yang fiilnya termasuk dalam kategori lazim ini, jumlah fi'liyah ini dianggap sudah sempurna dengan hanya diberi fa'il saja. Kenapa? Karena fiilnya itu adalah lazim. Dari mana kita tahu bahwa fiilnya itu lazim? Dari sisi arti. Ternyata arti fariha adalah bahagia dan tidak memungkinkan dirubah menjadi dibahagia. Sedangkan kalau seandainya kita lihat afrohanya misalnya begitu. Perhatikan. Ini afroha artinya itu membahagiakan. Afroha Muhammadun. Afroha Muhammadun. Misalnya apa? Ustadzahu. Misalnya, afroha telah membahagiakan siapa Muhammadun Muhammad ustadzahu. Nah, ini. Jadi maf'ul bih. Kenapa kok di sini diberi maf'ul bih? Kok butuh maf'ul bih? Kenapa? Karena afroha ini termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Loh, Ustadz kok tahu bahwa afroha itu adalah fi'il muta'addi? Iya, afroha ini adalah fi'il muta'addi karena kita tahu artinya. Disebut fi'il muta'addi karena kita ngerti artinya. Apa artinya afroha? Arti afroha adalah membahagiakan. Kata membahagiakan memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, dirubah menjadi dibahagiakan. Karena demikian, ketika saya sudah tahu artinya dan kemudian ternyata artinya memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, maka ini menjadi fi'il muta'addi. Kita simpulkan fi'il muta'addi karena fi'il muta'addi dampaknya adalah butuh maf'ul bih. Sebuah jumlah fi'liyah tidak dianggap sebagai sempurna, tidak dianggap sebagai sempurna ketika fi'ilnya itu adalah merupakan fi'il muta'addi, sementara tidak diberi maf'ul bih misalnya. Tidak sempurna. Baru dianggap sempurna kalau seandainya diberi maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya, saya ulangi lagi, fi'il itu ada dua, lazim dan muta'addi. Pembahasan tentang lazim dan muta'addi ini sangat penting karena ini adalah menjadi dasar untuk masuk pada pembahasan tentang maf'ul bih. Murid-murid kita dianggap belum siap untuk masuk pada bab maf'ul bih kalau seandainya murid-murid kita belum paham tentang apa itu lazim, apa itu muta'addi. Bagaimana membedakan lazim dan muta'addi dan seterusnya. Itu belum paham, maka belum siap untuk masuk dalam kajian fi'il maf'ul bih. Oleh sebab itu ini sangat penting, ya. Guru-guru kita atau kita sebagai guru misalnya itu sudah bisa menyimpulkan, oh murid saya ini sudah siap masuk dalam pembahasan maf'ul bih. Oh belum siap. Kalau seandainya sudah paham ini berarti juga dianggap siap. Itu semacam itu, ya. Bagaimana kita tahu bahwa yang namanya fi'il itu lazim atau fi'il muta'addi? Seperti yang kita tegaskan tadi, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il lazim itu hanya diberi fa'il saja sudah sempurna. Fi'il, fa'il sudah sempurna. Tapi kalau seandainya fi'ilnya itu adalah berupa fi'il muta'addi, maka jumlah fi'liyah belum dianggap cukup, belum dianggap sempurna, belum dianggap tam kalau seandainya hanya sekedar diberi fa'il saja. Belum sempurna. Harus ditambah apa? Harus ditambah maf'ul bih. Pertanyaan mendasarnya adalah, kapan kita tahu bahwa sebuah kalimat fi'il termasuk dalam kategori fi'il lazim, bukan muta'addi, atau sebaliknya, dia termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, bukan lazim. Caranya bagaimana? Yang paling penting adalah ngerti arti. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita tidak ngerti arti dari sebuah kalimat fi'il, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian menyimpulkan, oh ini lazim, oh ini muta'addi. Itu tidak memungkinkan. Karena demikian, seperti yang saya katakan, jangan diremehkan masalah mufradat. Itu penting, ya. Kita di samping jadi tugas kita, kalau seandainya kita mau serius belajar nahwu shorof, belajar kepingin bisa membaca kitab, kita kepingin naik tingkat misalnya menjadi seorang ilmuwan yang mampu mengkaji Al-Quran, mampu mengkaji Al-Hadis, pokoknya tiada hari tanpa hafalan. Itu aja. Tiada hari tanpa hafalan qawaid, tiada hari tanpa hafalan mufradat. Sekarang fasilitas sudah begitu banyak, ya.
tinggal menghafalkan begitu saja. Pokoknya hafalan. Apa artinya alhamdulillah, segala puji lillahi itu apa, bagi Allah, Rabbi itu apa, Tuhan, al-alamina, seluruh alam, misalnya semesta alam, dan seterusnya. Itu tinggal dihafalkan, diulang-ulang saja. Setiap hari tambah satu kata. Kalau 30 hari kan sudah 30 kata. Itu penting untuk kemudian diperhatikan. Ya. Jadi jangan melakukan simplifikasi bahwa yang namanya membaca kitab itu cukup dengan misalnya nahwu shorof. Tidak memungkinkan nahwu shorof itu dikuasai dengan baik kalau seandainya kita tidak banyak koleksi mufradatnya. Contohnya ini adalah lazim muta'addi. Kita tidak bisa menentukan apakah ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi kalau seandainya kita tidak ngerti artinya. Karena demikian arti kata itu cukup berperan untuk kemudian bisa menentukan apakah ini lazim atau muta'addi. Ya, jadi begitu. Kalau artinya bisa dipasifkan, maka disebut sebagai fi'il muta'addi. Kalau artinya tidak bisa dipasifkan, maka itu disebut sebagai fi'il lazim. Itu semacam itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya kepingin melanjutkan tentang macam-macam dari fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi macam-macamnya. Fi'il muta'addi itu, ya, al-fi'lu al-muta'addi itu, ya, itu ada 3. Ada ila maf'ulin wahidin, butuh pada satu maf'ul. Kemudian muta'addi ila maf'ulaini, butuh pada 2 maf'ul. Kemudian yang ketiga adalah muta'addi ila salasati mafa'il. Salasati mafa'il, ya. Gitu. Butuh pada 3 maf'ul. Itu seperti itu. Ya. Jadi muta'addi itu tidak satu macam saja. Ada yang fi'il muta'addi itu butuh pada 1 maf'ul, ada yang muta'addinya butuh pada 2 maf'ul, ada yang muta'addi itu butuh pada 3 maf'ul. Karena demikian, maka ketika butuh 3 maf'ul, itu susunan jumlah fi'liyah akan begini. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Cuman begini. Ya, cuman 1 maf'ul bihnya. Tapi kalau ila maf'ula ini, maka susunan jumlah fi'liyah akan menjadi fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih awal, maf'ul bih pertama, kemudian lagi ditambah maf'ul bih yang kedua. Ini susunannya menjadi begitu. Kalau seandainya kenyataannya fi'il itu muta'addi kepada 3 maf'ul, akan begini susunan jumlah fi'liyahnya. Fi'il, ada fa'il, setelah itu ada maf'ul bih awal, ya, ada maf'ul bih, ya, yang kedua tsani, kemudian ada maf'ul bih yang ketiga. Gitu. Ya, saya tegaskan. Fi'il muta'addi itu tidak satu macam. Fi'il muta'addi itu ada 3 macam. Ada fi'il muta'addi kepada 1 maf'ul ila maf'ulin wahidin, ila maf'ulaini, ila salasati mafa'il. Itu semacam itu. Ya, di skema buku ada juga begitu ya. Kalau butuh pada 1 maf'ul, maka susunan jumlah fi'liyah akan begini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Cuman 1 sudah dianggap sempurna ini. Ini sudah dianggap tam. Gitu. Kalau seandainya ila maf'ulaini, ya butuh 2 maf'ul berarti. Kalau seandainya masih diberi 1 maf'ul, dianggap belum sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Ya, begitu. Kalau seandainya kemudian yang namanya fi'il muta'addi ini butuh pada 3 maf'ul, maka susunan jumlah fi'liyah akan menjadi fi'il, fa'il, maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, maf'ul bih ketiga. Itu semacam itu. Ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa fi'il muta'addi, fi'il yang secara arti memungkinkan untuk dipasifkan itu, yang kemudian kita sebut sebagai fi'il muta'addi, sehingga dia butuh maf'ul bih. Kalau tidak diberi maf'ul bih, maka menjadi tidak sempurna jumlah fi'liyah itu. Ternyata dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi 3. Ada yang ila maf'ulin wahidin, ada yang ila maf'ulaini, ada yang ila salasati mafa'il. Ketika ila maf'ulin wahidin, maka struktur jumlah fi'liyah itu, susunan jumlah fi'liyah itu akan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ketika ila maf'ulaini muta'addinya kepada 2 maf'ul, maka fi'il, fa'il, maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani.
Ketika ila salasati mafa'il, maka akan menjadi fi'il, fa'il, maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani, maf'ul bih tsalits. Bagaimana contohnya? Nah, kita contohkan. Misalnya, ya, misalnya, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Sudah sempurna. Ini butuh satu maf'ul ini. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Yang butuh dua maf'ul apa? A'ta, telah memberi. Siapa yang telah memberi? Muhammadun, Muhammad. Memberi pada siapa? Kepada misalnya Zaidan, misalnya. Apa yang diberikan? Fulusan. Ya, fulusan. Apa namanya? Uang. Ini adalah fi'il, ini fa'ilnya, ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Kenapa kok kemudian sampai ada dua maf'ul? Karena a'ta termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addinya kepada dua maf'ul. Ya, begitu. Kalau yang contoh ini bagaimana? Ini. A'lama termasuk dalam kategori fi'il yang butuh tiga maf'ul. A'lama Muhammadun misalnya, ya, Ahmada misalnya, Al-amra misalnya, wadihan. A'lama memberitahu siapa Muhammadun, Muhammad. Memberitahu kepada siapa? Ahmada kepada Ahmad. Al-amra tentang permasalahan, bahwa dia sudah, permasalahan itu sudah jelas. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua, ini maf'ul bih ketiga. Kenapa kok butuh sampai 3 maf'ul ini? Karena a'lama ini memang adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi yang butuh kepada 3 maf'ul. Itu semacam itu. Pertanyaannya adalah, kapan Ustadz kita tahu bahwa ini fi'il muta'addi kepada 1 maf'ul, muta'addi kepada 2 maf'ul, muta'addi kepada 3 maf'ul? Ya, ini penting untuk diperhatikan. Kita mengetahui di dalam bab nahwu yang sudah dipanjangkan penjelasannya, itu ada sudah kategori yang ini termasuk dalam kategori fi'il-fi'il yang butuh 2 maf'ul. Itu ada sudah, ya. Oleh sebab itu ini sekedar pancingan, ya, untuk kemudian dirujuk kepada yang lebih tinggi. Tapi yang jelas kategori fi'il itu memang seperti itu. Ada fi'il yang butuh pada 1 maf'ul, ya, butuh 2 maf'ul, yaitu a'ta dan teman-teman, ya, kemudian dan teman-temannya, kemudian butuh pada 3 maf'ul, yaitu a'lama dan teman-temannya. Itu semacam itu. Konsep yang sederhana yang kemudian penting untuk ditegaskan, ya, adalah, diperhatikan ini sudah, ya. Konsep yang sederhana yang penting untuk ditegaskan adalah, kalau kita sedang melakukan analisis, ada kesimpulan begini. Pertanyaan, diperhatikan, pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, ya, jawabannya adalah fa'il. Gitu. Ini kesimpulan, diperhatikan. Pertanyaan dengan menggunakan, ya, kata kerja pasif, ya, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Ya, kalau seandainya saya contohkan, syaraha al-ustadzu, misalnya al-ustadzu ad-darsa, guru telah menjelaskan pelajaran. Kalau seandainya saya bertanya tentang realitas ini dengan menggunakan kata kerja aktif, siapa yang menjelaskan pelajaran? Siapa yang menjelaskan? Pakai kata kerja aktif, jawabannya adalah ustadz. Ini fa'il. Saya ulangi lagi. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, itu jawabannya adalah fa'il.
Ini. Sedangkan pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ul bih. Apa yang dijelaskan oleh guru? Apa yang dijelaskan oleh guru? Apa yang dibaca Muhammad? Siapa yang membaca Al-Quran? Muhammad. Apa yang dibaca oleh Muhammad? Al-Quran. Begitu sama, ya. Siapa yang menjelaskan pelajaran? Guru. Apa yang dijelaskan oleh guru adalah pelajaran. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Ya. Jadi penting, lazim muta'addi ini harus dikuasai. Jangan sampai kemudian murid kita tidak faham tentang lazim muta'addi, kemudian materi sudah masuk pada maf'ul bih. Itu tidak sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis adalah menata materi-materi yang ada itu secara urut, secara memang yang harusnya diawalkan harus diawalkan, yang harusnya diakhirkan harus diakhirkan. Dan itu sering saya katakan, itu bisa kita baca misalnya di dalam buku saya ini buku ini. Buku logika analisa teks Arab ini menjadi sangat penting menurut saya untuk dibaca, karena dengan ini, kalau sudah pemirsa sudah ada yang punya, ini diulang-ulang. Menurut saya ini berbicara tentang filosofi dan fungsi. Sebagai seorang guru, kita bisa mengatakan dan menyimpulkan bahwa buku daras atau buku ini jelek atau tidak, ini sistematis atau tidak sistematis, ketika misalnya buku baca buku ini memungkinkan untuk bisa, karena pikiran kita menjadi sistematis. Mungkin itu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.